Hi, this is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itu benar, tapi itu tidak terjadi pada satu pria ini, di mana dia sudah bekerja dan keras dan percaya kepada rekan kerjanya, tetapi berakhir dikhianati. Kasus kali ini bisa dibilang soft case, tapi juga unsolved case. Untuk tahu kenapa, mari kita bahas kasusnya. Sebelum masuk ke kasusnya, kita bahas dulu dua peran penting dalam kasus ini, yaitu Chris Smith dan Edward Sheen. Chris tumbuh di Watsonville, California, tumbuh bahagia dengan keluarga yang suportif, mempunyai saudara laki-laki yang baik bernama Paul Smith. Ayahnya seorang pemadam kebakaran dan ibunya adalah seorang guru preschool. Chris dan Paul sangat dekat. Menurut Paul, Chris adalah kakak yang sangat melindungi. Mereka hidup dekat dengan dunia air. Wakeboarding, water skiing, atau snowboarding adalah kegiatan senggang mereka. Chris Smith adalah anak yang suka adrenalin, khususnya di dunia air. Chris orangnya easygoing, tapi dia juga nggak terlalu into school. Chris mengidap disleksia. Dia nggak lulus masuk university. Saat dewasa, Chris mapan tinggal di Orange County dengan apartemen di Laguna Beach. Hidup bebas, namun tetap bekerja sebagai konsultan di Lead Generation Technology pada tahun 2008. Di sisi lain, ada yang bernama Edward Sheen. Edward Sheen berasal dari keluarga imigran Korea Selatan. Kedua orang tuanya sukses di Amerika. Seperti kebanyakan orang tua Asia yang strict, begitu juga didikan yang diterima oleh Ed Sheen dari orang tuanya. Dia harus pintar, menguasai musik, atletis, dan itu memang terbukti. Ed Sheen lulusan universitas. Dia juga bekerja di Lead Generation Technology seperti Chris Smith. Ed Sheen seorang ayah 3 anak yang selalu berpakaian rapi dan rajin pergi ke gereja setiap hari Minggu. Meskipun berbeda kepribadian, saat mereka bertemu di Lead Generation Technology, segera Chris dan Ed benar-benar merasa cocok dalam bidang pekerjaan tersebut. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang jika mereka keluar dari LG Tech dan membentuk bisnis perintisan sendiri dalam bidang yang sama, yaitu pembangkit prospek. Sehingga pada tahun 2009 mereka meninggalkan LG Tech dan membentuk perusahaan baru bernama 800 Exchange. Tidak butuh lama, 800 Exchange menghasilkan jutaan dan jutaan dolar dalam pendapatan. 80% diantaranya adalah keuntungan. Chris menggunakan sebagian uangnya untuk membeli Range Rover baru dan kondominium yang indah di pantai Laguna. Dia jatuh cinta dengan penari balet yang cantik bernama Erika. Tapi berbeda dengan Ed Sheen, Ed meskipun penampilan luarnya yang bersih, pria family man, dan juga religius, dia lebih banyak menggunakan uangnya itu untuk berpesta dan berjudi di Las Vegas. Bahkan kebiasaan berjudi ini sudah dia lakukan sejak dia bekerja di LG Tech. Dan secara teratur, dia pergi ke Las Vegas untuk menghasilkan bisnis sambil mengembangkan kecanduan judinya. Kecanduan judi Ed Sheen makin tumbuh 10 kali lipat ketika dia dan Chris mendirikan 800 Exchange. Dia benar-benar keluar jalur. Saking rutinnya judi ke kasino di Las Vegas, Ed Sheen sampai dapat perlakuan khusus. Salah satu kasino utama di sana akan menerbangkan Ed Sheen dengan jet pribadi mereka, mengundangnya ke Las Vegas dan menempatkannya di kamar suite terbaik mereka yang sepenuhnya dikompensasi. Chris dan Ed mengalami dan menjalani impian mereka masing-masing sampai Oktober tahun itu. Ketika akhirnya ada kasus yang menjerat Ed, ia didakwa dengan penggelapan oleh mantan majikan mereka di LG Tech sebelumnya dan menuduh bahwa Ed telah menggelapkan sekitar 2,5 juta dolar dari bisnis mereka untuk mendanai gaya hidup liarnya di Las Vegas. Ed memberitahu Chris tentang tuduhan ini dan dia berkata bahwa tuduhan itu sepenuhnya salah. Tapi informasi ini cukup untuk bikin Chris terguncang. Dia jadi khawatir jika dia tidak melakukan antisipasi, Ed berpotensi bisa menggelapkan uang dari 800 Exchange. Jadi Chris akhirnya mencari pengacara untuk mulai melindungi dirinya dari mitra bisnisnya itu. Ed dan Chris kemudian berusaha masih menjalankan 800 Exchange sebelum tanggal persidangannya. Tapi buat Chris, kepercayaannya kepada Ed sudah hancur. Pada bulan Mei 2010, Ed dihukum karena penggelapan kejahatan. Untuk menghindari hukuman penjara, Ed akhirnya mengambil kesepakatan dengan LG Tech untuk membayar restitusi sekitar 800.000 US dollar. Tetapi Ed gak punya 800.000 US dollar.
Satu-satunya cara yang bisa ia dapatkan dari uang sebanyak itu adalah dia melakukan pembayaran melalui 800 exchange. Tetapi untuk melakukan itu, dia perlu persetujuan Chris dan tanda tangan Chris. Ed kemudian izin ke Chris. Saat itu Chris berkata, "Tidak, saya tidak akan menandatangani. Saya khawatir kamu akan memanfaatkan saya juga." Tetapi setelah berminggu-minggu kemudian, dia berpikir dan berbicara kepada pengacaranya. Akhirnya, Chris memberitahu Ed bahwa dia siap untuk bertemu dengan Ed untuk mencapai kesepakatan agar Ed bisa keluar dari masalah. 4 Juni 2010, mereka bertemu di kantor 800 Exchange. Chris memutuskan untuk menjual bagian bisnisnya kepada Ed dengan harga sekitar $1 juta. Kemudian Ed dapat melakukan apapun yang perlu dia lakukan dengan bisnis itu untuk melunasi hutangnya. Agak aneh ya, di mana Ed tidak bisa membayar kepada LG Tech sebesar $800.000, tapi dia mampu membayarlah $1 juta kepada Chris agar Chris mau melepas 800 exchange kepadanya. Dan setelah mendapatkan $1 juta, Chris berencana untuk pergi merayakannya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Chris mengirim email kepada keluarganya. Dia mengatakan dia akan pergi berlibur 3 minggu ke Amerika Selatan untuk berselancar sepanjang waktu. Dia menyewa kapal pesiar 45 kaki, menyewa seorang kapten, dan seorang juru masak. Itu akan menjadi liburan impiannya. Dia juga memberitahukan kepada keluarganya bahwa dengan menyesal dia telah memutuskan hubungannya dengan pacarnya Erika. Tetapi dia punya pacar baru yang akan ikut dalam liburannya itu, yaitu seorang mantan model Playboy Playmate bernama Tiffany. Keluarganya sangat terkejut mendengar berita putusnya ini, karena sepengetahuan mereka, Chris dan Erika sudah berencana akan menikah. Yang Chris nggak tahu, ternyata Erika marah kepada orang tua Chris atas keputusan Chris. Tidak ada yang curiga atas keputusan Chris untuk berlibur 3 minggu ke Amerika Selatan, karena liburan seperti itu memang impian Chris sejak lama. Chris selalu berkata bahwa begitu dia menjadi besar dan memiliki jutaan dolar tunai, dia akan berlayar ke Pasifik dan berselancar, hidup di luar jaringan dengan damai. Keluarganya hanya berkata, "Bersenang-senanglah Chris, tetap aman dan kami akan bertemu lagi dengan kamu 3 minggu kemudian." Tetapi 3 minggu berlalu dan Chris tidak kembali ke tempatnya. Sebaliknya, dia kembali mengirim email kepada keluarganya lagi dan hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia bersenang-senang, bahwa ini adalah perjalanan terbaiknya, sehingga alih-alih ingin pulang, dia malah akan terus berlayar keliling dunia dan menikmati waktunya. Sekali lagi, keluarganya berkata, "Oke, selamat bersenang-senang Chris, tetap aman dan kami akan melihatmu ketika kami melihatmu." Minggu berganti bulan, Chris tetap memperpanjang liburannya. Email berikutnya berubah menjadi email yang gelap. Chris mulai bertindak seperti orang depresi dan menyinggung tentang penggunaan narkoboy. Pada satu titik, dia bahkan berbicara tentang melakukan hal yang merujuk pada menyakiti diri sendiri. Orang tuanya sangat khawatir dan mengatakan kepadanya bahwa kamu harus segera pulang deh, atau setidaknya mereka harus mengatur untuk bertemu di suatu tempat. Tetapi setiap kali mereka mengatakan ini, Chris tiba-tiba mengubah nada emailnya dan kembali tampak sangat optimis dan ceria. Ia mengatakan, "Oh tidak, aku sebenarnya baik-baik saja dan aku hanya butuh waktu untuk sendiri." Akhirnya pada bulan Desember 2010, 6 bulan setelah Chris pergi berlibur, dia menghubungi saudaranya Paul Smith dan bertanya apakah Paul bisa datang ke Costa Rica pada bulan Februari 2011 untuk berselancar dengannya. Paul mendengar berita itu sangat senang dan bersemangat. Dia setuju untuk pergi dengan seluruh keluarganya dan bernafas lega. Setidaknya akhirnya ada salah satu anggota keluarga yang akan melihat Chris dan menjenguknya. Tapi setelah email ajakan bertemu dengan Paul ini, Chris memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi ke Kongo dulu loh untuk menjual beberapa koin emas kepada seorang pedagang yang siap membelinya dengan kenaikan harga 30%. Chris sangat gembira tentang hal itu. Setelah itu, tidak ada lagi email dari Chris. Keluarganya menjadi khawatir bahwa ada hal yang buruk terjadi di Kongo. Mungkinkah pembeli emas di Kongo ini berpotensi telah menculik dan menyakiti Chris? Karena Chris setelahnya tidak ada kabar sama sekali. Ketika Februari 2011 tiba dan sudah waktunya bagi Paul untuk terbang ke Costa Rica untuk bertemu dengan Chris, sebelumnya Paul menelpon hotel di Costa Rica untuk menginformasikan reservasi yang seharusnya Chris buat. Namun, hotel itu menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Chris Smith dan tidak ada reservasi atas nama Chris Smith atau Paul.
Paul mencoba menghubungi Chris lagi, tetapi tidak berhasil. Dia memberitahu keluarganya dan mereka menyimpulkan bahwa yang terbaik bagi Paul adalah tidak pergi ke Costa Rica, karena sepertinya Chris memang tidak ada di sana. Sebagai gantinya, keluarga tersebut menghubungi Departemen Luar Negeri dan meminta bantuan untuk menemukan Chris Smith. Shockingly, Departemen Luar Negeri memberitakan bahwa paspor Chris tidak pernah meninggalkan Amerika Serikat. Keluarganya bersikeras bahwa berita itu tidak mungkin, karena selama setahun terakhir, Chris telah pergi berlayar mengelilingi dunia. Ayah Chris akhirnya pergi ke California untuk berbicara dengan Ed. Dia yakin Ed tahu sesuatu karena Ed adalah orang yang terakhir yang ditemui Chris sebelum dia pergi liburan. Ed mengaku dia tidak tahu di mana Chris. Dia menyebutkan bahwa Chris juga memiliki paspor palsu yang mungkin menjelaskan mengapa paspor aslinya tidak muncul saat meninggalkan negara itu. Ayah Chris bingung. Ini seperti bukan sikap anaknya sama sekali. Ini bukan sikap Chris. Jadi dia memutuskan untuk mengajukan laporan orang hilang dan menyerahkan penyelidikan ke tangan polisi. Setelah mendapatkan laporan dari ayah Chris, polisi membawa Ed untuk diinterogasi. Sekali lagi, karena Ed adalah orang terakhir yang Chris temui. Ed menegaskan kembali bahwa dia tidak tahu di mana Chris, dan dia bersikeras bahwa Chris memang memiliki paspor palsu. Diinterogasi, Ed akhirnya berkata, saat Chris keluar dari 800 exchange dan kesepakatan terjadi, mereka tidak berpisah dengan baik-baik. Mereka bertengkar dan bertengkar. Itulah sebabnya dia tidak pernah mendengar lagi kabar dari Chris Smith sejak dia pergi. Ed memang bersikap kooperatif dan tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada polisi, sehingga akhirnya mereka membiarkan Ed pergi, sementara polisi menemui jalan buntu. Kebenaran memang akan selalu menemui jalannya sendiri. Suatu hari, manajer properti mengeluh tentang Ed dan pembayarannya yang terlambat kepada penyewa lain di gedung kantor tersebut, yaitu seorang pria bernama John Doe yang kebetulan adalah seorang detektif swasta. Selama percakapan ini, manajer tersebut menyebutkan bahwa Ed tidak hanya tidak melakukan pembayaran, tetapi Ed juga telah diinterogasi oleh polisi tentang hilangnya rekan bisnisnya, yaitu Chris Smith. Joe, si detektif swasta, langsung tertarik dan bertanya kepada manajer, apakah dia dapat melihat-lihat tempat lama 800 exchange itu? Manajer setuju. Ketika Joe masuk, dia menemukan cipratan cairan merah di kusen pintu kantor lama Chris, serta di langit-langit dan di dinding. Keluarga Smith lalu meminta seorang ahli komputer untuk menganalisis data dalam email yang diterima keluarga dari Chris, yang kemudian mengungkap berita yang meresahkan. Ternyata email-email tersebut dikirim bukan dari luar negeri, tapi dari dalam Amerika Serikat. Departemen Sheriff Orange County kemudian mendatangi bekas kantor 800 exchange dan menemukan jejak cairan merah setelah luminol disemprotkan, dengan hasil DNA yang mengkonfirmasi bahwa cairan merah tersebut memang milik Chris Smith. Pada bulan Agustus 2011, polisi menangkap Sheen saat ia sedang menaiki pesawat dari Los Angeles ke Kanada. Saat itu, mereka menangkapnya karena Ed Sheen melanggar masa percobaannya dari kasus penyitaan yang menetapkan bahwa ia tidak boleh atau tidak diizinkan meninggalkan negara. Dia kemudian memberitahu polisi bahwa dia dan Smith memang terlibat pertengkaran hebat di kantor 800 exchange, di mana Smith mengalami benturan fatal di kepala. Ed Sheen mengaku telah membayar seorang pria misterius Eropa Timur dengan bayaran sebesar 10.000 US dollar hingga 15.000 US dollar untuk membuang jenazah Chris Smith. Tapi Ed Sheen bersikeras dia tidak tahu di mana jenazah Chris Smith itu berada. Seolah benar-benar ingin lepas tangan dan tidak mau tahu kemana orang bayarannya itu membuang jasad Chris. Informasi ini pasti dan tentunya menghancurkan hati keluarga Chris Smith. Ternyata Chris tidak pernah menjual bagian bisnisnya kepada Ed. Pada tanggal 4 Juni 2010 itu, Chris pergi ke kantor untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan Ed. Tetapi ketika dia masuk, Ed segera menghabisinya. Dia meminta seseorang yang ia sewa untuk membuang jasad Chris. Setelah itu Ed mencuri semua uang Chris untuk melunasi hutang ke LG Tax serta beberapa hutang signifikan lainnya di Las Vegas. Kemudian Ed membajak akun email Chris dan berpura-pura menjadi Chris selama hampir 1 tahun penuh. Chris tidak pernah melakukan perjalanan berperahu keliling dunia, tidak pernah putus dengan Erika, dan tidak pernah punya pacar baru dari Playboy Playmate. Dia dihabisi di dalam kantornya, dan Ed menciptakan kebohongan yang dirancang untuk membuat keluarganya percaya bahwa Chris telah menjadi labil dan mungkin telah mengakhiri hidupnya
atau diculik, atau bahkan dihabisi di Kongo. Pada bulan Desember 2018, Shin dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus, dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia terus mengklaim bahwa Chris Smith meninggal secara tidak sengaja selama perkelahian mereka. Hingga hari ini, Ed Sheeran bersikeras bahwa ia tidak pernah bermaksud membunuh Chris Smith dan menolak untuk mengungkapkan lokasi jenazahnya. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Kalau kamu penggemar konten True Crime, kamu ada di channel yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.